Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, welcome back to my video ya guys, video tutorial. Jadi kali ini video tutorial ini mau aku video tutorialin tentang ini, karena kita lupa laporan piket sama mentor. Jadi kita disuruh bikin ini. Pertama kita buat splash screen, halaman login dan register dengan ketentuan menggunakan custom widget dan nah detailnya itu malam ini guys. Jadi di sini kita langsung aja untuk tutorialnya. Jadi untuk mempersingkat dan mempercepat waktu, jadi tutorial yang pertama yang akan aku lakukan yang selama ini yang sudah aku pahami, jadi bisa kita buka langsung lewat Windows R, terus kita buka CMD, kita mau taruh filenya di mana nih? Nah, kita mau taruh filenya itu, teman-teman kalau bisa mau taruh di C juga bisa, mau taruh di D juga bisa. Nah, sekarang aku mau naruh filenya ini ada di D, gitu. Kita jadi D, kita masuk ke file di tempat penyimpanan D ini, kita enter. Nah, di sini kita ketik kode yang namanya create gitu nggak sih? Bentar. Nah, oke teman-teman, maaf ya. Jadi di sini, aduh, malu banget. Nah, jadi di sini kita pertama bikin project-nya itu kita dengan nama Flutter, terus kita create. Nah, create ini kita kasih nama project kita tuh mau kita namain apa, gitu ya. Bentar aku periksa OBS dulu. Nah, nyala. Nah, jadi di Flutter create, terus kita kasih nama project kita mau kita kasih apa nama projectnya. Terus, kedengeran nggak? Kita namain karena di sini adalah ini gara-gara ini dapat tugas itu gara-gara nggak ngumpulin ini guys foto bentar. Tugas hukuman piket gitu aja kali ya guys. Kayak biar ngena gitu kan. Terus itu kita enter. Nah, ini kan kayak kita tuh habis mau meng-create project baru menggunakan Flutter. Jadi ini kita tunggu. Dan ini kalau tunggu lumayan lama, ya Allah, kok bisa nggak begini ya? Bentar guys. Kalau tadi aku bisa begini. Bentar guys. Oke guys, maaf. Jadi sebenarnya ini yang terjadi adalah karena dia pakai ininya apa sih namanya teksnya itu besar-besar. Jadi kita perbaiki ya teman-teman. Jadi di sini create tugas hukuman piket. Kita enter. Coba ya guys. Nah, ini sedang menunggu dia create baru project yang akan kita buat di file penyimpanannya di D. Nah, ini dia sedang mendownload seluruh dependensi yang ada di mau kan kita gunakan nanti. Nah, ini artinya dia sudah bisa. Tapi bentar. Nah, oke, sekarang kita masuk ke ciri tugas hukuman. Oke. Aku pakai dari terminal supaya dia tuh nggak ngelag gitu loh. Nah, terus jadi tugas hukuman piket kita nah masuk ke sini, terus kita masuk ke Visual Studio Code dengan kode spasi titik. Nah, karena di sini kita disuruh tugas yang ini ya teman-teman. Tugas yang telah diberikan ini. Nah, nih tugasnya membuat splash screen, halaman login. Nah, halaman login dan register. Nah, di sini kita akan membuat di dalam folder library. Kita ke samping dulu biar kecil gitu. Bentar, ini masih loading ya teman-teman. Aduh. Bentar, ini nge-lag. Nah, ini karena sudah nggak nge-lag, sekarang kita masuk ke sini libraries, terus kita mau bikin folder. Kita mau bikin di foldernya pages. Nah, terus kita mau bikin satu folder lagi. Nah, nama satu foldernya lagi itu kita namain widget. Sebentar teman-teman, ini sedang loading karena baru dibuka lagi laptopnya. Nah, di sini kita telah berhasil
untuk membuat folder pages dan widget. Nah, jadi folder pages ini yang akan nanti itu yang berisi halamannya, sedangkan folder widget kita nanti untuk kayak misalkan untuk yang komponen reusable-nya, kayak seperti kita bakal nanti bawa custom text field seperti yang tugas diperintahkan gitu. Nah, sekarang di sini di dalam folder pages kita buat file namanya splash underscore splash underscore screen dot dart kan. Itu salah, maaf guys, ini splash ya, bukan splash. Enter. Nah, kalau udah, kita bikin satu file lagi. Ini kan lagi kayak ditunggu dulu gitu ya. Terus kita bikin login underscore page dot dart. Nah, kenapa kita pakai di folder ya tadi? Karena kita mau bikin isi halaman gitu. Bentar, aduh, ini kita rename dulu. Nah, ini kita rename. Namanya login page.dart. Terus kita bikin satu lagi filenya register underscore page.dart. Nah, karena kayak aku kayak gabut gitu ya nih, aku kayak mau jaga-jaga aja. Kayak aku atau kayak aku mau nambahin sesuatu gitu, kita tambahin sini. Aduh, nge-lag banget, kayaknya harus beli laptop baru gitu loh. Bentar. Nah, ini kita isi nah, ini kalau aku gabut, kalau aku pengen kasih tahu. Nah, selanjutnya di dalam folder widget yang akan berisi semua komponen kayak kita mau custom text field-nya nanti. Kita bikin filenya namanya custom underscore text field dot dart. Oke, sudah. Oke. Nah, sebentar. Jadi, pertama-tama yang akan kita lakukan itu adalah kita ke main.dart-nya. Nah, web. Nah, ini sedikit penjelasan di file main.dart. Kenapa kita ke file main.dart ini? Karena dia itu adalah file utama yang untuk menjalankan nanti aplikasi Flutter-nya. Jadi di sini banyak sekali nanti yang bakal kayak import gitu, kayak mau importnya itu isinya kayak nanti tuh bakal kayak berisi kayak komponen UI, terus kayak seperti kayak scaffold, text button dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi sekarang kita mau langsung aja. Sebentar, aku lupa. Aku mau minum dulu bentar. Oke, sekarang kita lanjut untuk ngodingnya. Ini kita hapus ya teman-teman. Si widget ini dari override ini. Main Ctrl Shift P. Kita ngapus ini dulu. Apa sih itu namanya yang buat komentar itu? Udah nggak usah kita hapus ini satu-satu. Enggak hapus satu-satu. Dari sini hapus. Lupa aku extensionnya. Terus, nah di sini aduh melek. Bentar guys. Kok melek? Oke, sekarang kita langsung aja guys lanjut
biar cepat selesai. Kita pakai di sini untuk main dartnya itu kita pakai status widgets. Jadi karena ini kita mau kasih dia itu nama, ya di sini kita bikin widget. Nah untuk di penjelasannya nanti di sini akhirnya, karena aku nggak bisa kayak ngoding sambil ngejelasin. Kita pakaiin yang namanya debug show shoot banner supaya tidak ada nama bannernya di samping nanti pas dijalankan. Kita pakaiin dia itu false. Terus kita bakal arahin dia home-nya ini ke splash screen. Oke guys, mau gitu. Nah ini kita nggak import sebenarnya sudah kayak bentar. Splash screen, ini nggak sih retro? Aduh. Nah ini karena dia belum ada sih metodenya, jadi di sini kita mau import dulu. Importnya manual karena nggak bisa yang ini. Kita import pages, ya pages, terus kayak kita mau import yang splash screen. Oke, sudah. Nah setelah itu save dulu nih. Nah ini nanti kita benerin di akhir. Nah ini udah dimasukin dulu nih ininya sih untuk halaman buat menuju ke splash screen-nya. Sekarang kita mau ke yang pertama, kita mau ngoding isi bagian guys, aku bingung. Nah, pertama yang akan dilakukan itu aku mau yang login page dart-nya dulu. Nah, kita langsung tak berlama-lama kita menggunakan STL. Apakah dia bisa ya? Nah, bisa. Oke, kita kasih dia ininya login page. Nah, oke, di sini udah nih kita masuk ke login page. Sekarang kita mau nge-styling si login page-nya ini. Ini kita ganti retro-nya menggunakan lupa di spasi. Enter, terus kita isi dengan dia background color. Yang pertama kita mau dia kasih color gitu kan di belakang colornya itu color. Terus colornya karena aku ntar bakal kayak ini aku ngambil colornya yang udah aku taruh di WA. Bentar, diketik aja nggak apa-apa, aku mau bisa ngetik 5E FF kan FF, terus 5, terus F5 F5. Nah itu warnanya pokoknya. Terus habis itu kita kasih dia body, karena kita mau dia bagian center. Terus kita kasih dia child ya, kasih single child scroll view. Tadi ya kalau ini jadi scroll. Terus kita kasih dia child.
paddingnya edge inset kita kasih value nya 20. Itu udah nih. Terus habis itu kita enter, kita pakaiin dia jet lagi untuk membungkus sebagai kontainer. Nanti dia bakal ada kontainernya, bukan itu maksudnya, bungkus pakai kontainer. Enter padding. Habis itu sebentar, kita pakaiin dia decoration box decoration. Habis itu kita pakaiin dia color terus colors. Oh bentar guys, datanya habis, nggak ngeh. Colors white. Terus habis itu kita pakaiin dia border radius sirkular supaya dia melengkung. Habis itu kalau udah, kita pakaiin dia box shadow biar ada shadownya gitu kan. Pakai box shadow. Terus kita pakaiin dia blue radius. Masalah box shadow, terus ada box shadownya lagi ternyata. Terus kita pakai dia blue radius 10. Terus pakai colornya colors black 12. Terus udah nih, kayak ya udah nih gitu kan. Kita kasih ini ini yang merah. Terus ini udah nih, kita udah debug decoration. Dan ini 1. Ini coba ini Ctrl Z bentar. Jangan dikasih ya ini 1, 2 di bawah ini kasih yang box decoration ini. Kita masukin shield. Kita buat kolomnya, kita bungkus pakai kolom. Kita pakaiin children. Kita masukin nih, aku sini mau dipakein icon. Ya udah kita pakein icon. Kita pakein icon, terus aku pakein dia icon lock gitu loh. Kita icon lock. Jadi kayak bentukannya itu di iconnya ngelok gitu. Nah terus sini koma, kita pakai dia size nya mau berapa, size aku mau 80 misal. Terus mau dipakein colornya colors deep purple gitu, deep purple aja. Nah udah nih itu kan. Terus kayak ini kita kasih lagi ini, kita save gitu kan. Nah ini udah ke bawah semua nih. Nah sekarang di bawah di purple ini mana sih tadi? Nah ini ya kan masih di child ini kan nih, child column. Nah habis itu dia tuh masih di dalam ini nggak sih, bentar. Nah ini mana punya ini tuh guys.
Ini kita masukin di sini pakai India size box, dan size box kita isikan height 15 height-nya. Ini sebenarnya nggak tahu kayak gini. Terus kita buat di sini, kita buat teks yang isinya tentang kayak welcome gitu ya, welcome back gitu. Misalkan kita kasih dia teks itu, terus kita styling nih. Stylenya kita mau apa? Pakai text style. Udah pasti sih itu. Isinya font size ukurannya berapa. Terus kasih font white. Nah, font white. Nah, ukuran font white-nya ini kamu mau berapa? Itu terserah kamu mau kasih berapa ukuran fontnya. Sini aku mau kasih font white. Karena font white ini nggak pakai value, jadi kayak dia tuh langsung terten mau ukuran berapa. Kayak titik berapa gitu kan. Sini kita mau pakai font white-nya, ternyata aku mau pakai font white yang titik bold, mau yang pakai yang bold akunya. Terus di sini udah masukin teks. Nah, setelah teks ini kita masukin sini lagi. Habis setelah kita pakai dia size box lagi. Size box kita isi lagi. Height-nya berapa? Height-nya 25 nih. Terus ini habis height-nya 25 kita pakai custom tag fill. Nanti ini kalau dia udah ada, baru deh nih hint. Misalkan dia pakai hint mile. Nah, ini kan belum ada kan si customnya ini. Setelah kita custom text field dulu, nanti sini kita custom text field. Nah, habis itu ini masukin, terus kita kasih dia size box lagi. Nggak apa-apa merah dulu, nanti kita perbaiki. Ayo size box kita isi dengan height-nya itu 15. Ini untuk ukurannya ya teman-teman. Terus boleh kita pakai custom lagi, custom text field. Kita pakai password. Nah, kita mau ada email sama password. Nah, di sini dia pakai yang namanya elevated button. Size box isinya height 25 masih. Elevated button. Kayaknya kalau di bagian elevated button ini benar. Ini kita lanjut dulu. Kita isi dia dengan
kasih dia pakai colors deep purple, kasih dia minimum size itu tuh di sini. Terus dikasih dia kayak font kayaknya masih di dalam ini nggak sih? Bentar. Jadi di sini kita pakaiin preset, terus pakai navigator, push red elements gitu. Homepage dengan name natural. Terus kalau udah setelah yang ini nih, kayak udah keluar dari on preset nih gitu kan. Terus kita pakaiin dia gel buat ngasih teksnya ini, teks kalau dia tuh login. Terus ini kita kasih, aku kasih dia tuh kasih yang namanya style gitu loh. Nah, terus kita kasih dia text style. Nah, jadi ini di sini kita pakaiin color, terus color white. Kita mau pakai font size 16, terus kita mau pakai font white. Font white-nya yang 600. Oke. 600. W 600. Oke. Nah, terus selanjutnya di sini salah. Kita pakai font white-nya yang bold. Font white-nya yang mana sih font white bold itu? Font white font titik font white bold. Ini nggak sih, bentar. Tadi kan udah nulis font white. Oh, ininya F-nya F biasa, font white bold. Bentar, ini yaudah kita copy ini aja deh. Aduh, kita copy yang ini. Ctrl C, kita pindahin ke sini. Nah, selanjutnya
Habis itu di bawah child ini teks ya berarti ya. Kita pakaiin dia. Jadi aku udah lihat button gak sih? Bentar. Nah terus ini nih. Kita keluar dari sini, kita bikin tag button untuk teks buttonnya. Yang pakai ada buttonnya. Nah terus kita pakai on press supaya biasanya gitu. Ntar aku jelasin di akhir. Terus navigator push terus di bawah ini kita pakaikan shield bahwa dia tuh adalah teks terus create nya bisa kecil mau gede juga nggak apa-apa. Nah gini guys, ini nggak sih, aku takut salah. Nah ini yang mental. Nah kita save dulu nih. Nah kita mau ke widgets custom text fieldnya untuk mengcustom si text fieldnya karena ini penting untuk custom text field. Bentar. Nah jadi aku ngejelasin nanti di akhir karena kalau ngejelasin nanti aku kayak kagok. Nah ini kita mau custom ini pakai STL. Nah kita namain dia itu adalah custom text field di bawah gitu. Dan ini itu kita pakaiin di sini, kita buat finalnya dan string. Dan final all obscure. Kita generate konstruktornya. Nah ini nih, ini kita hapus, nggak perlu di sini. Dan ini bisa pakai super key-nya di sini. Itu. Ya nggak sih super key-nya di situ. Bentar, coba nih bentar. Ya langsung di generate gitu harusnya. Terus ini kita pakai logarithm. Iya ini tuh generate constructor bentar. Control Z. Ya kok di generate constructor kayak begini. Terus ini kan kayak this obscure-nya ini kita kasih dia tuh false.
Nanti nggak usah nih, nggak usah. Oke, udah nih. Terus kita langsung ke return ininya, return text file ini kan, terus kayak kita pakai input declaration in Oke, kita udah custom text field-nya. Nah, selanjutnya kita ke login lagi. Nah, oke, seperti yang dipelajari, jadi kita import package widgetnya. Langsung kayak widget. Bentar, aku lupa. Ini coba teman-teman pasta ini. Aku dulu nggak bisa ini. Oke. Enggak ya. Widget custom text field dart. Buat apa lagi nih? Coba sini kita hapus dulu. Kayak bentar guys. Ini homepage. Importnya manual, bentar. Pages kita. Kalau yang home itu langsung udah home gak sih? Salah guys. Import coba. Nah, sekarang kita mau dulu di sini. Di sini kita nggak pakai yang namanya cons. Oke, save. Terus kita balik lagi ke si login. Sekarang kita mau ke register page dart. Nah, kita bikin sini, terus kita mau styling si
ininya, apa namanya, isinya. Aduh, kepo, terus body center is single Scorpio, terus isinya wedding 20, lihat lagi kita bikin kontainer. Habis 20, terus habis pertama single, terus jet ready, terus jet container. Kita pakai India decoration, box decoration. Aduh, untuk pakai color, aduh, colors white, kasih warnanya. Kita kasih border radius. Kasih border radius sirkularnya. Pakai box shadow. Box shadow lagi. Kita kasih radiusnya sama color. Habis itu, habis ini, terus ini yang satu, habis konfigurasi kita cancel lagi kolom. Karena dia buat yang register, jadi kalau untuk ininya pakainya children isinya bisa kasih di nama create account, kita kasih di stylenya, kasih text style, sorry guys, kita kasih font size, font white bold gitu loh. Dikasih full name, kasih kayak registrasi top,
size presentasi ukuran yang 15. Nah, terus udah nih custom filenya. Kayaknya masih di dalam chat ya sih. Pakai ini size. Kita coba. Nah, jadi di sini kasih size lagi. Size boxnya 25. Terus ambil ada satu buttonnya dari login page. Nih yang ini sampai yang ini. Sampai ini aja. Ctrl C, kita pilih ke sini. P. Dia belum ada ininya kan, penutupnya. Terus ini kan kayak ya udah nanti di sini kan. Kita mundurin, habis kopikan. Terus ini kan nah ini tuh on preset. Ini gak ngantuk ya sebenarnya. Bentar. Di antara kau ngantuk dan lapar, kita pakai navigator. Terus itu kita pakai dia shieldnya untuk misalkan dia itu adalah register teksnya, register. Ini aku mau styling. Lupa. Nah ini kita pakai yang color white. Kasih font size-nya 16. Font white. Font white bold. Kita kasih dia bold. Nah udah nih ya, untuk register ini kita udah nih ya. Ini kita kasih ini. Terus ini kita bakal mengimport, ada udah kita udah ada
widget custom text field ya. Terus ini navigator, salah nih. Di sini dan ini text gimana sih? Text style. Kita lihat. Bentar. Oke, jadi di sini mungkin mau aku jelaskan dulu beberapa dari login, widget, ini bukan login, terus register, homepage nggak perlu karena kan ini cuma kayak taman itu, terus sama custom text field ya. Nah, pertama-tama di sini ada yang namanya login page ya. Jadi di login page ini ya, ini kan ada masing-masing beberapa kode. Nah, ini kita import supaya file yang ada di dalam file ini, si widget ini namanya custom. Ini kan karena kita mau custom ya. Custom si text field ini yang bukan kayak kita harus nge-styling satu-satu kayak gitu, enggak. Ini kita udah pakai custom text field ya. Jadi di custom textnya. Nah, di sini mau sedikit menjelaskan ya. Kalau dari aku sendiri ya, ini login page. Nah, itu cuma kayak dia tuh import ada gitu di halaman homepage ini tuh ada isinya gitu. Terus begitu pun dengan register. Jadi setelah dia register, dia bakal kalau udah masukin nama atau email atau password itu bakal diarahin ke halaman login page. Makanya ini berhubungan si login page sama si register part ini. Nah, di sini kita tadi itu ada yang namanya kita pakai navigator push fragments ya, ini ya. Oke, bentar. Nah, di sini juga kita bakal jelasin sedikit beberapa kenapa kita pakai elevated button, terus kenapa kita pakai sized box gitu kan, dan lain sebagainya yang mungkin aku tahu. Nah, untuk di kalau di main Dart itu pasti teman-teman udah tahu lah ya. Udah sini di main Dart sedikit tambahan. Selain dia itu untuk mengisi komponen UI yang kayak ini nih, debug show check mode banner ini fungsinya dia tuh buat menonaktifkan tampil kayak ada apa tuh kayak namanya tuh kayak ada banner lagi tuh loh, kayak ada cap ini tuh ini gitu loh, maksudnya kayak gitu. Gimana ya? Dia tuh menonaktifkan debug banner supaya dia tuh tampilannya bersih, jadi tuh kayak nggak ada cap, kayak misalkan dia tuh dari Flutter gitu kan. Nah, di sini juga pakai home splash screen, berarti dia diarahkan ke halaman splash screen agar nanti saat itu aplikasinya itu dibuka, maka dia masuk ke halaman splash screen gitu, langsung ke halaman splash screen-nya. Nah, untuk di main Dart gitu. Nah, untuk di custom text field sendiri, tadi kan kita pakai custom text field itu kan. Jadi di sini itu aku membuat widget sendiri untuk text field-nya, karena kan kita bikin custom text field ini. Nah, tujuannya itu supaya nanti kalau dia menginput nama, terus email, serta password, dia tidak perlu yang namanya ditulis ulang, kayak harus styling satu-satu kayak gitu. Nah, ini pakai fungsinya dari custom text field ini dibuat untuk kayak kalau misalkan dia mau menginput nama, email, serta password yang tidak perlu ditulis berulang kali di banyak halaman gitu. Nah, di sini aku membuat namanya parameter hint ya. Di sini ada hint nih, ini kayak asing banget gitu kan buat teman-teman. Nah, jadi hint ini ya untuk menampilkan teks petunjuk pada kolom input gitu. Nah, di sini aku juga namanya pakai outline input border. Nah, kenapa sih pakai outline input border dan border radius ini? Nah,
itu supaya nanti tuh tampilannya itu, tampilan si kolomnya ini, dia tuh tampilan kolom inputnya ini tuh lebih rapi, terus kayak dia tuh kayak lebih bagus, kayak modern gitu kan. Makanya dipakein outline input border serta border radius. Nah, kita lanjut. Maaf ya teman-teman, kita kayak nggak sesuai gitu tadi aku bilang. Lanjut ke login page Dart. Nah, kenapa kita ke login page Dart ini? Nah, di sini yang pertama-tama di file login ini kita membuat yang namanya halaman login ya. Jadi, di sini aku menggunakan return scaffold, bukan return yang material app itu. Nah, di sini kita bikin return scaffold karena dia tuh sebagai yang namanya kerangka apa tuh kemarin tuh belajar kerangka halaman. Lalu di sini dipakein background color supaya warnanya nanti si background colornya ini warnanya terang gitu, supaya tuh kayak orang tuh kayak user lihat aplikasi itu kayak nyaman gitu kan, kayak nggak bosenin, pokoknya nyaman dilihat lah gitu. Terus di sini di tengah halaman, di tengah-tengah halaman ini kita membuat yang namanya card, yaitu menggunakan kontainer. Tadi kan kita pakai kontainer kan, ada kan di sini card nih. Mana bentar ya? Jangan sampai aku. Nah ini kita bikin card namanya kontainer, kita pakaiin. Nah di kontainer ini kita pakai supaya menggunakan kontainer ini kita pakai kontainer itu supaya si desain ini terlihat bagus gitu, terlihat kayak yang modern karena dia dibungkus pakai kontainer ini gitu. Terus di sini aku tadi tambahin icon lock. Nah, icon lock ini apa gitu kan? Supaya sebagai simbol keamanan login. Jadi kan kayak orang habis register nih ya, misalkan user habis register aplikasi, terus kayak supaya kayak ini sebenarnya buat tambahan aja sih, tambahin icon ini kayak biar bagus gitu aja. Pakai icon supaya kayak terlihat oh ini kayak kayak keamanan gitu, kayak keamanan login gitu. Pakai icon. Terus di sini aku pakaiin custom text field nih. Di sini nih, kita custom text field kan. Nah, ini kita pakai custom text field itu untuk input email sama password gitu kan. Jadi tadi kan kita kan udah bikin custom text field sendiri. Nah, itu kan kayak udah ada buat input email, nama sama password gitu kan. Nah, di sini juga gitu untuk input si email sama passwordnya. Terus pada tombol login, ada tombol login. Nah, kayak text button gitu nggak sih? Nah, pada tombol login ini kita memakai tadi kan pakai navigator push ya. Kenapa kita pakai navigator push sih? Kenapa kita kayak ya udah gitu kayak yang nggak bukan itu. Nah, kita pakai navigator push ini ya. Push replement atau ini ya. Pokoknya ini navigator push itu tuh dipakai untuk kalau misalnya ketika dia itu masuk ke halaman masuk ke kan dia pakai masuk ke halaman, dia bakal masuk ke halaman login gitu. Jadi setelah regis dia bakal masuk ke halaman bentar aku yang ntar guys. Guys di sini aku lupa ini seharusnya push replement. Nah jadi tuh kita pakai navigator push replement ini ya supaya kalau misalnya kita tekan tombol login itu dia bakal mengarahkan ke halaman homepage. Jadi kenapa aku pakai push replement itu supaya halaman login ini bakal digantikan oleh halaman homepage gitu kan. Nah, terus kenapa sih kita pakai yang namanya di sini ada elevated button? Kenapa sih kita harus pakai elevated button? Karena tombol ini tuh kayak ngejelasin tuh kayak dia tuh lebih cocok untuk tombol utamanya. Ini kan kayak gimana aja sih? Jadi tuh
Elevated button itu dipakai karena tombol itu lebih jelas. Terus kalau misalnya ini dia tuh cocok untuk si tombol utama seperti kayak login gitu. Makanya kita pakai elevated button. Terus di sini tadi ya kita sedikit tambahan di data nih yang custom text field ini. Nah, yang custom text field hint email ini memakai ini karena supaya tidak perlu membuat text field dari awal lagi. Ya, gitu. Lebih jelasnya kayak nggak usah bikin text field yang harus nge-styling berulang kali. Karena kan kita udah punya custom kita sendiri gitu. Kita udah custom text field kita tuh udah ada gitu. Terus ini ada custom text field password. Nah, dia ini untuk memberikan obscure true ya. Nih ada true nih. Karena password itu harus disembunyikan demi keamanan si aplikasinya. Pakai namanya obscure true. Terus di sini juga kita pakai namanya single child scroll view kan. Nah, itu tuh sebagai jika kalau misalkan nanti tuh layar kecil, dia bakal bisa di scroll ya, bisa di scroll. Jadi dia tuh tidak overflow gitu. Jadi dia tuh supaya dia bisa di scroll kalau misalnya layarnya kecil. Kurang lebih seperti itu ya. Terus tadi itu di custom text field, aku mau sedikit tambahan lagi nggak sih biar lebih jelas. Nah di sini tuh kita ada yang namanya kita pakai final, string hint, sama obscure. Kenapa sih kita pakai ini? Nah jadi tuh aku membuat variabel string hint dan obscure ini untuk memberikan petunjuk input kepada si input ini untuk memberikan teks petunjuk input. Nah, lalu kenapa menggunakan obscure ini? Nah, obscure ini itu digunakan untuk menentukan apakah teks ini disembunyikan. Biasanya kan ini untuk password gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kita masih di halaman login nih. Maaf ya teman-teman. Nah, di sini di halaman login ini kurang lebih seperti itu yang tadi aku sampaikan ya. Jadi, kita pakai navigator replacement ini supaya kalau misalnya kita tekan tombol login, dia bakal diarahin ke halaman homepage. Karena di sini kita ada halaman homepage gitu kan. Sebenarnya ini homepage itu bukan termasuk tugasnya, cuma kayak aku iseng-iseng gabut gitu. Nah, habis itu kita masuk, udah segitu. Nah, karena kita belum tadi kita habis apa sih register ya, nah sekarang register, kita belum styling splash screen. Nah, sini kita setelah penjelasan ini kita mau splash screen. Nah, untuk register page tersendiri ya teman-teman, di sini kurang lebih sama seperti login. Bedanya kalau login itu kayak kita udah punya akun, tapi kalau register page ini kita tuh belum punya akun. Jadi kita sebelum login kita bakal register dulu akun kita itu ke dalam aplikasi gitu kan. Nah, di sini untuk yang namanya menampilkan, jadi register ini halaman yang menampilkan kayak berisi kayak name, password, email gitu kan. Nah, itu menggunakan custom text field tadi agar tampilan itu konsisten gitu di halaman login tadi gitu. Nah, di sini di desain halaman register page ini kita sama ngedesainnya seperti halaman login supaya tampilannya seragam gitu. Nah, pada tombol register ini setelah nanti si user ini tekan tombol si register, dia bakal diarahkan ke halaman login menggunakan yang namanya navigator pop nih. Navigator pop. Jadi navigator pop ini digunakan untuk ketika nanti si user udah masukin akun, email, password itu kan, nah bakal dihalamin ke, pas dia klik halaman registernya, dia bakal masuk ke halaman si loginnya ini. Gitu. Jadi habis dia register akun, dia langsung ke login untuk memasukkan akun, dan dari login ini dia bakal ke halaman selanjutnya. Apa sih halaman selanjutnya? Halaman homepage-nya isinya apa aplikasi itu. Nah, gitu teman-teman. Ini aku paham ya. Terus
kalau di halaman homepage itu sedikit. Nah, di sini halaman homepage yang aku gunakan ini buat halaman utama setelah login itu berhasil. Dan di sini kita pakai namanya app bar nih ya, ada app bar. Kayak asing gitu kan app bar. Nah, app bar ini sebagai judul halaman. Lalu di bagian body ini akan menampilkan icon, teks, kayak welcome, kayak nanti tuh isinya status atau apa-apa. Pokoknya dari si homepage ini isinya terserah kalian mau isi apa gitu kan. Karena di sini aku isinya ada icon sama teks, berarti aku isinya itu. Gitu aja. Nah, sekarang kita ke intinya. Kalau kita register page. Nah, kita masih bahas ini nih, register ini nih. Gitu. Nah, jadi di register ini sendiri sama seperti login yang dibilang. Kita pakai single cheat scroll view juga ya di sini di register page supaya layar kecil atau keyboardnya nanti muncul, halamannya tetap bisa di scroll gitu kan. Terus kita pakai container. Nah, kenapa kita pakai container sih? Tadi kan sama yang box declaration ini supaya nanti ketika kita membuat card menggunakan container agar from si register ini di tengah ada tampil bakal lebih rapi, kayak enak gak sih kalau misalnya kita punya aplikasi terus kayak rapi gitu tampilan si formnya ini, pasti kita kan suka kayak tertarik gitu kan. Nah, gitu. Nah, sama nih, ada custom text full name, email, sama password. Sama ya, custom text field itu tadi kurang lebih dijelaskan supaya kita memakai ini tuh supaya kita tidak perlu membuat lagi text field dari awal yang harus nge-styling satu-satu gitu. Udah deh sih, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita pakai navigator pop karena tadi aku jelasin, karena dia buat menuju ke halaman selanjutnya gitu. Yang pada register page. Bentar. Oke, sekarang kita lanjut ke splash screen ya. Kali kita mau buat ini. Splash screen itu kita pakai namanya stateful ya, bukan state widget lagi. Kita jadi STL, kita pakai stateful nih ini. Nah, jadi teman-teman sebelum ini teman-teman harus mendownload extension yang aku pakai tadi ini ya. Di sini ini kita tulis dulu nama kelasnya. Splash screen. Oke, kita save dulu. Nah, untuk extensionnya di sini teman-teman bisa melihatnya. Jika belum mempunyai extensionnya, teman-teman pertama-tama teman-teman download extension namanya Flutter. Terus nanti teman-teman download yang namanya Dart. Buat nanti dia kalau misalkan dia mau convert dia ke constructor atau dan lain sebagainya gitu. Dan mendukung pengerjaan si coding ini gitu. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Sini kita sudah mengubah semuanya. Yang ada hal di dunia ini kan. Terus sekarang kita mau masuk ke ini. Jadi di sini kita mau pakaiin override ya. Ini tetap ya guys, nggak usah diapa-apain. Jadi di override ini kali ini kita akan pakai di sini. Kita buat void dulu. Void init step. Ini nanti aku jelasin di akhir juga sama seperti sebelumnya. Karena ngoding splash screen itu memang sangat-sangat banyak gitu loh. Nah, oke. Di sini kita pakai timer duration. Nah, kenapa di sini aku pakai timer duration second? Kenapa coba teman-teman? Karena nanti kalau misalnya kita buka aplikasi kita, pasti yang muncul adalah yang pertama splash screen. Nah, halaman splash screen ini dipakai timer duration second ini supaya dia itu mau dibuka pas splash screen ini berapa lama. Misalkan kamu 20 detik, 18 detik, 10 detik, 5 detik itu boleh, terserah kalian. Di sini kita mau pakaikan splash screen ini minimal kita 10 detik.
gitu ya. Jadi timer duration second buat berapa lama splash screen itu dibuka gitu. Nah, di sini kita udah pakai nih. Terus ini kita isi pakai di navigator, apa tadi, navigator push help when change. Isinya material pouch page out builder login page emang di bagian sini tuh bingung gitu guys, bentar. Nah, ini kita lanjut ke bikin scaffold. Nanti bakal diarahkan ke halaman.
Terus pakai tekstilnya color kali, color white gitu aja. Terus font size-nya 18. Terus udah nggak sih? Udah nggak sih orang yang mati ya? Habis teks ini kita pakai dia lagi size box, pakainya high. Habis itu pakai dia
import, terus login page, import juga, terus ini kalau Alikman, bentar, kalau Alikman itu kan teks table. Bentar. Nah, oke, sekarang ini kita sudah selesai ya. Kita mau penjelasan sedikit. Dari tadi tuh aku Nah, di sini kita pakai Dart Async. Kenapa kita pakai Dart Async? Karena di sini kita menggunakan yang namanya timer ya untuk memberikan jeda waktu itu. Jadi timer yang tadi maksudnya memberikan jeda waktu itu ini, yang time duration second. Nah, terus dari ini class splash screen. Nah, itu tuh memakai stateful widget, pakai stateful widget itu karena halaman splash screen ini memiliki proses waktu yang berjalan. Makanya dia kenapa dipakai stateful. Terus tadi kenapa aku bikin void ini start ini karena memakai ini stat ini karena metode ini berisi otomatis yang maksud diberi otomatis itu saat dijalankan halamannya itu yang pertama kali dibuka itu adalah timer duration. Makanya pakai void ini stage dan super ini state gitu. Nah, karena dia pakai ini state itu dia gara-gara timer duration itu. Nah, jadi si duration timer duration ini seperti yang tadi aku jelaskan, dia memberikan jeda selama 10 detik agar si splash screen ini tampil terlebih dahulu sebelum dia masuk ke halaman loginnya gitu. Terus kita pakai navigator push replacement. Nah, ini tuh pakai ini tuh untuk berpindah ke halaman login gitu. Jadi, kenapa memilih push replacement? Karena supaya nanti tuh si splash screen ini diganti dan user ini tidak usah kembali ke splash screen lagi gitu. Nah, di sini juga kita pakai namanya container double infinity. Nah, ini kan kayak asing banget gitu kan tuh. Nah, pakai ini karena supaya background itu pas tampil itu si tampilan background ini memenuhi seluruh layar gitu. Terus dipakai linear gradient. Kenapa dipakai linear gradient? Supaya tampilan tidak polos. Terus lebih menarik gitu. Aku pakai gradient. Terus ada icon, aku tambahin icon. Terus pakai circular progress tadi mana? Indikator. Kenapa pakai ini nih? Karena supaya menambahkan kalau misalnya nanti dia loading nih si indikatornya itu agar si user ini tahu aplikasi ini sedang memproses menuju halaman berikutnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi di splash screen ini sendiri yang barusan kita buat ya fungsinya itu teman-teman. Jadi splash screen ini kita membuat yang namanya halaman pembuka aplikasi. Jadi setelah aplikasi dibuka nih, yang pertama kali muncul itu adalah splash screen. Nah, jadi di sini menggunakan tadi ada import Dart Async karena menggunakan timer. Nah, fungsi timer ini untuk memberikan jeda gitu kan. Memberikan jeda beberapa detik sebelum pindah ke halaman login. Nah, memakai stateful widget itu karena halaman ini memiliki proses waktu yang berjalan saat nanti si aplikasinya itu dibuka gitu. Nah, di bagian ini stage, nih sedikit tambahan di bagian ini stage ini, timer itu bakalan berjalan selama beberapa detik.
lalu nanti dia tuh bakal pindah ke halaman berikutnya, ke halaman login gitu kan. Itu makanya bisa dia berpindah ke halaman login, dia pakai navigator push replacement gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau untuk yang splash screen ini. Nah, itu saja mungkin yang mungkin dapat aku sampaikan. Nah, sekarang kan buktinya sekarang kita mau merunning si ininya, projectnya. Kita running, kita ke main dart dulu nih. Nah, karena aku nggak bisa yang namanya running dari sini kan, yang ini nih. Running, run and debug. Karena aku bisa pakai dari yang terminal. Nah, karena ini bakal dia tuh nyoloknya ke handphone. Bentar guys. Nah, kita butuh kabel. Nah, di sini kita mau jalanin dia pakai Flutteran. Pertama, teman-teman setting dulu handphone teman-teman ya. Nih, aku kayak selalu izinkan komputer ini. Nah, ini di teman-teman di HP teman-teman, kalau HP teman-teman Samsung itu teman-teman bisa settingnya di opsi developer ya. Jadi opsi developer ini isinya yang kalau misalkan kita hubungin laptop kita ke handphone kita ke laptop itu untuk menampilkan layar si itunya laptopnya, terus aktifkan proses debug USB-nya. Padahal sih guys aku udah diaktifkan. Sekarang kita menunggu ya. Dan sekarang kita mau Flutteran. Jadi Flutteran ini mengecek ada handphone aku masuk atau enggak. Tuh. Terus ada pilihan kayak mau pakai Chrome bukanya atau pakai Microsoft Edge gitu. Nah, ini karena nih aku udah pernah hubungin komputer aku, jadi kayak dia udah otomatis untuk merunning project yang aku punya sekarang. Nah, sambil menunggu hasilnya nih, mau aku pause biar nggak kelamaan. Nah, ini tuh karena ini tuh sudah berhasil nih, dia sudah ada jalan, dengan jalan. Kita sekarang buka yang namanya Windows R, CMD. Coba kita klik SCRCPY buat menampilkan si ini layar HP kita. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini sekarang kita mau running ulang deh di sini. Kita sini, terus layar ini kodenya ini. Nah, ini mau aku reload lagi nih. Karena aku mau ini. Kita reload ulang nih. Kita hot restart aja deh. Buat tampilan sih itu. Karena tadi kan kita nampilin belum halaman itunya kan. Apa namanya sih? Splash screen-nya dulu kan. Splash screen-nya itu cuma 10 detik. Jadi kayak udah. Jadi aku lupa buat nyalain SCRCPY-nya. Ya, jadi lama betul guys. Nah, jadi gini guys. Nah, 10 detik doang guys, jadi buru-buru. Nih, ini untuk splash screen-nya. Nah, ini untuk halaman login. Kalau kita mau create account, ya nih, create account, misalkan namanya siapa di sini. Nah, di sini ada keyboard aku nih. Nah, misalkan Najla gitu kan, kayak Najla gitu. Ini misalkan dulu, terus kayak emailnya gmail.com gitu kan. Karena kan ini kan belum ada yang namanya
database-nya ya, atau pakai Firebase atau pakai kode blok ya, karena kan itu kita perlu itu. Kita cuma UI aja. Misalkan gini kan. Terus passwordnya 123 lah gitu kan. Terus kita register. Sorry guys. Bentar, aku refresh lagi deh. Bentar guys. Jadi nggak bisa lupa. Sorry guys, nanti kita kayak register gitu. Pokoknya kayak gitu. Aduh, kecelakaan teknis udah bisa lagi. Aduh, emang aja ngadi-ngadi. Orang mau nguji. Oh, login aja, login. Udah nih kita klik login aja nih, login. Nah, ini halaman si homepage-nya. Aku bikin kayak gini teman-teman. Ini doang sih sebenarnya. Udah gini aja, ini halaman homepage-nya. Kita kalau logout ya udah logout. Kita balik lagi ke sini. Kalau kita create account, ya udah kita register. Hilang, udah nggak tahu dah. Pokoknya gitu aja guys. Thank you guys. Thank you for attention and thank you for watching my video. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.